Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Diustiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan yang baik kali ini saya ingin melanjutkan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, langkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian kesehatan dan keselamatan agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas oleh kalian. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan. Karyawan harus mematuhi standar agar tidak menjadikan hal-hal yang negatif bagi karyawan. Ini adalah definisi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, tujuan dan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya dalam sebuah perusahaan mematuhi standar keselamatan dan kesehatan sangatlah penting bagi diri kita sendiri. Tujuan utama kesehatan dan keselamatan kerja adalah agar karyawan atau pegawai dari sebuah institusi mendapatkan kesehatan yang setimpal mungkin sehingga mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Sedangkan tujuan keselamatan kerja adalah agar karyawan di sebuah institusi bebas dari segala kecelakaan akibat kerja atau gangguan-gangguan yang lain, sehingga menurunkan bahkan menghilangkan produktivitas kerja. Untuk itu, maka diperlukan kondisi kerja yang kondusif, terwujudnya derajat kesehatan, serta terhindarnya kecelakaan kerja bagi karyawan. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja yang antara lain yang mencakup, yang pertama ada beban kerja, yang kedua ada beban akibat, yang ketiga ada akibat lingkungan kerja, yang keempat kemampuan kerja. Yang dimaksud dengan beban kerja adalah kemampuan yang tugas yang diberikan terhadap karyawan melebihi batas kemampuan karyawan tersebut. Maka keselamatan dan kesehatan dalam bentuk beban kerja harus ada. Yang kedua, beban akibat. Akibat apa yang dilaksanakan karyawan tentu saja ada risikonya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada akibat dari lingkungan kerja. Maksud dari akibat lingkungan kerja ini yaitu situasi kondisi di mana karyawan bekerja dan lingkup kerja karyawan ini sehat atau tidak, menjamin keamanan atau tidak. Ini yang dimaksud akibat dari lingkungan kerja. Yang terakhir, kemampuan kerja, di mana kemampuan seseorang karyawan tidak melebihi batas dari apa yang standar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya,
Manfaat lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kerja para pekerjanya, perusahaan semakin efektif. Peningkatan terhadap hal ini akan menghasilkan yang pertama, meningkatkan produktivitas karena menurunnya hari kerja yang hilang. Yang kedua, meningkatnya efisiensi dari kualitas pekerja yang lebih berkomitmen. Yang ketiga, menurunnya biaya kesehatan dan asuransi. Yang keempat, tingkat kompensasi pekerja dan bayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Yang terakhir, rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra perusahaan. Ini adalah manfaat dari lingkungan kerja yang aman dan sehat dari sebuah perusahaan atau organisasi yang karyawan tersebut jalani. Selanjutnya, ada strategi peningkatan dan skema pelayanan kesehatan dan kesehatan kerja. Bila penyebabnya sudah didefinisikan, strategi dapat dikembangkan untuk menghilangkan atau mengurangi biaya kerja. Skema yang dilakukan antara lain skema pelayanan preventif dan promotif. Yang kedua, skema pelayanan kuratif dan rehabilitas. Ini adalah strategi yang harus kita tingkatkan setelah kita mengetahui penyebab dari sebuah kecelakaan terjadi di sebuah perusahaan. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat mengenai materi yang saya jelaskan yaitu keselamatan dan kesehatan itu merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena dapat terjadinya suatu kecelakaan karena tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Dan keselamatan dan kesehatan kerja adalah menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis, fisikal, dan psikologi tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakannya tindakan keselamatan dan kesehatan yang efektif, maka lebih sedikit pekerjaan yang menderita cedera atau penyakit jangka panjang sebagai akibat dari pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari saya penjelasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam materi manajemen sumber daya manusia. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Tidak ada manusia yang tidak salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Sampai ketemu kembali di materi-materi selanjutnya yang akan saya bahas di video selanjutnya. See you next time.